diucapkan atau dituliskan yang berupa realisasi kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Ini minta tolong uangin ya sayang. Artinya kata itu ketika dikumpulkan akan mengubah jadi satu kalimat. Kalimat kalau dikumpulkan akan jadi satu paragraf. Mulai dari unsur terkecil saja kita membuat suatu kalimat adalah kata. Kata itu nanti kalau dikumpulkan jadi satu, misalkan kata, dua kata memiliki satu arti. Ada dua kata memiliki satu arti. Artinya dua kata ini tidak bisa berdiri sendiri, jadi artinya akan berbeda. Kita akan membahas jenis kata, ada 7 ya. Kata nomina atau kata benda. Kemudian verba, kata kerja, adjektif, kata sifat, adverb, keterangan, pronomina, kata ganti, numerilia, kata bilangan, kemudian partikel, kata sifat. Kita sedikit refresh ya, dulu kita waktu SD, SMP, SMA itu mungkin sudah mengenal ini namanya apa, tapi nggak tahu di itu jenis kata apa, kemudian yang itu jenis kata apa, akibat atau karena itu jenis kata apa. Nah, itu baru kita bisa mempelajari ya. Kata benda, nama dari seorang, tempat, dan semua benda atau semua benda dan segala yang digunakan. Misalnya buku, kuda. Nah, kuda ini kan bukan benda, Pak. Kalau buku jelas ini benda, tapi kuda ini kan bukan benda, Pak. Jadi ini yang terakhir ini, segala yang dibendakan. Namanya binatang itu dibendakan. Ya. Kata nomina. Kemudian kata kerja. Kata yang menyatakan suatu tindakan atau pengertian dinamis. Misalnya baca, kata kerja transitif seperti membunuh, intransitif tidak membutuhkan, wajib membutuhkan objek, meninggal, pelengkap. Ini termasuk juga kata kerja ya. Ada kalimat yang kok dilihat itu seperti kok tidak ada kata kerjanya, tapi secara struktur itu benar. Itu namanya pelengkap. Kemudian adjektif. Adjektif itu kata sifat, menjelaskan benda tersebut. Bunga itu bagus, pemandangan itu indah, itu kata indahnya itu kata sifat, menjelaskan bendanya. Kuda itu kuat. Adverbia, keterangan yang memberikan kata yang memberikan keterangan pada kata yang bukan kata benda. Jadi sekarang agak, jadi bukan kata benda, sifatnya misalkan agak, sekarang, saat itu, saat ini, itu waktu. Jadi bukan kata benda kalau kata keterangan. Kemudian keterangan waktu, keterangan tempat itu juga tidak bisa menggunakan adverbia atau kata keterangan. Pronomina atau kata ganti, orang pertama, orang kedua, orang ketiga mereka, kata ganti punyaannya, kata ganti bentuk, kata ganti namanya pronomina. Numerilia yaitu angka kardinal dan angka ordinal. Angka kardinal itu seperti apa? Angka yang benar-benar itu menentukan, menyatakan jumlah. Ya kan, angka 12, angka 15 itu yang menyatakan benar angka. Kardinal namanya. Angka ordinal namanya ke-12, itu menunjukkan peringkat atau urutan. Kata tugas atau partikel ini sering nanti kita pelajari. Kata tugas atau partikel ini bentuknya adalah preposisi kata depan, dari konjungsi kata sambung,
berkoordinasi, konjungsi berkoordinasi dan konjungsi subordinat karena artikula, sang, si, interjeksi kata seru, kemudian partikel penegas. Jadi kata tugas ini atau partikel ini yang sering digunakan biasanya dari klausa satu dengan klausa yang lain. Nah, kemudian kita akan membahas berkaitan dengan kalimat efektif. Langsung saja ya. Mungkin Anda sudah sedikit membaca yang saya tulis di link. Jadi kalimat efektif itu adalah kalimat yang bisa atau yang dapat dipahami gagasannya oleh penutur atau penulis, yang dapat dipahami gagasannya oleh pendengar atau pembaca secara tepat. Kalimat memiliki kemampuan menunjukkan gagasan atau pikiran pada pembaca atau pendengar. Jadi ketika ada ujaran tertentu atau tulisan tertentu, kita memahami apa yang ditulis atau yang disampaikan dari ujaran itu, berarti kalimat itu termasuk juga kalimat efektif, artinya gagasan bisa ditangkap oleh pendengar. Jenis kalimat, syarat-syarat kalimat efektif mengandung 6 unsur ya: kesatuan, kepaduan, keparalelan, penekanan, kehematan, kelogisan. Di link saya sudah saya berikan. Kesatuan maksudnya bagaimana Pak? Kesatuan ini hanya terdiri dari satu ide pokok, satu kalimat. Jadi dalam satu kalimat itu ada satu ide pokok. Jadi sering saya mau baca tulisan skripsinya teman-teman sekalian itu, mahasiswa itu dalam satu kalimat itu ternyata ide pokoknya terlalu banyak. Itu bisa dijadikan, caranya bisa dijadikan klausa, potong-potong, tapi tetap ide pokoknya satu. 2 atau 3 klausa itu tetap satu kalimat inti. Ya. Satu kalimat inti, satu ide pokok. Ini contohnya, pembangunan gedung sekolah baru pihak yayasan dibantu oleh bank yang memberi kredit. Ini subjeknya ganda ya, banyak. Dan dalam bangunan sangat berkaitan dengan stabilitas politik. Ini ada kata dalam ini yang merusak. Memakai kata depan yang salah. Contohnya, contoh yang salah. Contoh yang benar dari bahasan tadi itu adalah pihak yayasan dibantu oleh bank yang memberi kredit untuk membangun gedung sekolah baru. Contoh yang salah kan ini. Ada contoh yang ketiga, cuman saya bahas 1 dan 2 aja. Pembangunan sangat berkaitan dengan stabilitas politik. Tadi kan ada kata dalam ya. Kata dalam ini membuat rusak atau membuat rancu kalimat berikutnya. Kepaduan atau koherensi. Yang dimaksud dengan koherensi adalah terjadinya hubungan yang padu antara unsur-unsur pembentuk kalimat, misalkan SPO. Kalau dalam kalimat ada kata, bahasa, klausa, tanda baca.
Contohnya, kepada setiap pengendara mobil di kota Jakarta harus memiliki surat izin mengemudi. Tidak punya subjek yang jelas. Yang punya rumah baru saja diperbaiki. Nah, strukturnya ini. Tadi subjeknya, sekarang strukturnya tidak benar. Itu yang salah. Yang benar bagaimana, Pak? Setiap pengendara mobil di kota Jakarta harus memiliki surat izin mengemudi. Berarti kan kepada setiap pengendara mobil di kota Jakarta. Ada kepadanya, setiapnya. Kemudian rumah yang baru, rumah saya baru, rumah saya baru saja diperbaiki. Tadi contohnya ini. Saya punya rumah baru saja diperbaiki. Di subjeknya jadi rumah, bukan saya. Nah, kemudian kita contoh yang lain. Syarat kalimat efektif itu yang ketiga adalah keparalelan. Yang dimaksud dengan keparalelan adalah kesejajaran unsur-unsur yang sama, baik pola ataupun susunan kata dan frase yang dipakai dalam kalimat. Contoh, ini bentuk kalimat yang tidak paralel atau tidak sejajar. Kegiatan di perpustakaan meliputi pembelian buku, membuat katalog, dan buku-buku diberi label. Kenapa kok ini? Kenapa kok ini dinyatakan tidak paralel? Artinya meliputi pembelian buku, pembelian, membuat, dan diberi label. Ini tidak sejajar. Artinya kalau memang ini adalah kata membuat, misalkan bentuk polanya membuat, ya ini harus membeli atau memberi di sini. Jadi polanya harus sama kalau mau membuat suatu paralel kalimat yang paralel. Kakakmu menjadi dosen atau sebagai pengusaha, ini juga tidak paralel. Menjadi dosen ini sebuah profesi. Atau sebagai pengusaha ini peran seorang pengusaha. Jadi ini satunya profesi, satunya peran sebagai profesional. Jadi ada dua kata yang tidak sejajar. Kalimat yang benar bagaimana, Pak? Kalimat yang benar. Nah, ini nanti kita cuma sebentar aja kok. Kita 50 menit aja sudah selesai. Sekarang lihat matanya itu sudah mulai kriik-kriik, ya kan? Ada yang sudah lihat. Kalau di kelas malah kelihatan banget, tapi di kamera aja sudah kelihatan ada yang kriik-kriik, ada yang garuk-garuk, ada yang nguap-nguap, ya apa. Kita persingkat jadi 50 menit. Contoh paralel yang salah tadi ya, kita benarkan. Kegiatan di perpustakaan meliputi pembelian buku, pembuatan katalog, dan pelabelan buku. Ini baru benar. Tadi yang salah. Kegiatan di perpustakaan meliputi pembelian buku, membuat katalog. Jadi pembelian, membuat, diberi label itu tidak sejajar. Ini yang benar. Ini pembelian, pembuatan, kakakmu menjadi dosen atau menjadi pengusaha. Jadi sama-sama profesi di sini ya. Sama-sama profesi. Bukan satu profesi, satu peran dari profesi. Kemudian ini contoh yang tadi, yang berikutnya. Contoh 34.
Kemudian syarat dari kalimat efektif adalah adanya sesuatu penekanan. Penekanan di sini maksudnya adalah terjadinya suatu perlakuan khusus pada kata tertentu dalam kalimat sehingga berpengaruh terhadap makna kalimat secara keseluruhan. Penekanan adalah bisa dilakukan dengan cara melekatkan kata yang ditonjolkan pada awal kalimat. Yang kedua, dalam bentuk pengulangan atau repetisi. Yang ketiga, melakukan pengontrasan kata. Yang keempat, menggunakan partikel penegas. Contohnya bagaimana, Pak? Contoh aja. Menonjolkan kata pada awal kalimat. Kita akan ujian akhir pada semester, pada bulan Januari. Ujian akhir kemudian diganti menjadi ujian tengah semester, jadi ditonjolkan di awal. Kita akan melakukan ujian tengah semester, tengah. Jadi kita kalau melihat tengah itu sesuatu yang belum selesai, langsung di ujian akhir. Penekanan, misalkan pada saya senang melihat panorama alam yang indah. Saya senang dengan yang indah, ini adalah bentuk penekanan dari kegembiraan hati melihat sesuatu. Saya senang yang indah, saya senang yang ada dua kata yang dimasukkan dalam satu kalimat yang intinya adalah bentuk dari penekanan. Kemudian pengontrasan. Penduduk desa itu tidak mengerti bantuan yang bersifat sementara, tapi bantuan yang bersifat permanen. Sementara dan permanen ini kata yang sengaja dikontraskan agar bantuan itu benar-benar lihat, yang benar-benar permanen. Penegasan menggunakan partikel, menggunakan pun dan pulang. Tidak pulang pun hari sudah gelap dan hujan pulang. Gunakan partikel. Kemudian menggunakan syarat dari kalimat efektif adalah kehematan. Kata yang tidak perlu dihindari, kemudian kata-kata mubazir, kata pengulangan subjek, tidak menjamakkan kata yang memang sudah berbentuk jamak. Hadirin bapak-bapak sekalian, itu suatu kata yang tidak hemat. Sudah hadirin itu sifatnya banyak, bapak-bapak sudah bapaknya banyak, lebih dari satu sekalian lah. Tidak, itu sudah jamak tapi dijamakkan lagi. Terus contoh yang lain, misalkan kepada Bapak Presiden Jokowi, itu kata yang tidak hemat. Kalau sudah menyebut Bapak langsung ke Jokowi. Kalau menyebut Presiden, Bapaknya dihilangi. Itu sebenarnya kata yang tidak hemat. Menurut Presiden Joko Widodo atau menurut Bapak Joko Widodo. Jadi kalau sudah menyebut profesi, Bapaknya dihilangi. Saya persilahkan untuk berbicara kepada narasumber kita, Bapak Dr. Andes Haji Muzakir MM. Sudah Bapak Dr. Andes Haji sudah apa namanya mubazir namanya ya. Langsung aja Dr. Andes Muzakir MM MSc misalnya. Atau Bapak Muzakir atau Haji Muzakir yang sering jadi ini apa pembawa acara maulid. Nah itu biasanya juga itu sebenarnya kata kehematan yang salah, kata-kata yang salah tapi dimaklumi oleh masyarakat. Karena apa kok dimaklumi? Sering terdengar, kan? Bahkan yang benar pun jarang terdengar. Itu masalahnya. Kata-kata yang salah itu sering terdengar. Jadi waktu dan tempat kami persilahkan ya. Di waktu dan tempatnya dibawa untuk dikasih ke orangnya. Itu sudah tidak logis. Nanti masuk ke kalimat logis. Ini contoh kehematan. Ini rancu ya, dalam pertemuan yang
mana hadir di sana Wakil Gubernur DKI 8 satu perundingan yang menjelaskan tentang perparkiran. Yang benar bagaimana Pak dalam pertemuan yang dihadiri Wakil Gubernur dilakukan suatu perundingan yang membicarakan tentang perparkiran. Di kata yang mana ini loh, yang mana? Yang mana? Kalau Anda nulis ya jangan sampai lupa. Kata yang mana, kemudian bahwasanya, itu sudah tidak baku lagi sekarang. Ya, itu zamannya Orde Baru, zamannya Pak Harto masih sering gunakan model-model seperti itu. Bahwasanya, dikarenakan, itu sudah tidak baku ya, sudah tidak baku kalau seperti itu. Ya. Kemudian syarat kalimat efektif itu mengandung kelogisan. Kelogisan itu masuk akal. Contoh yang menitipkan sepeda harap dikunci. Yang menitipkan sepeda itu siapa? Yang dikunci itu apanya? Ya. Sepeda yang dititipkan harap dikunci. Nah, itu yang benar. Logis artinya begini, masuk akal. Ketika Anda menulis, sudah sesuai dengan syarat kalimat efektif, kepaduan, kehematan, terus koherensi. Seperti yang saya sebutkan tadi, strukturnya sudah jelas. Tapi tidak logis, itu juga termasuk kalimat tidak efektif. Silakan dalam tulisan Anda menulis saat itu saya melihat, saat itu peneliti melihat seekor kuda terbang. Nah, ini kalau dalam kalimat-kalimat skripsi, kalimat-kalimat skripsi, ini dinamakan tidak logis. Kuda kok bisa terbang, padahal kuda itu tidak bisa terbang secara akal. Ya. Tuh, bagaimana Pak kalau saya ingin menuliskan hal itu di skripsi saya, itu menggunakan tanda kutip 2 atau bisa menggunakan huruf miring. Artinya ini adalah salah satu kata khusus. Akhirnya masuk ke dalam kelogisan. Kuda kok bisa terbang, Pak? Itu kan pertanyaan. Di karya tulis ilmiah kok ada namanya kuda terbang? Itu suatu pertanyaan kaitannya dengan kelogisan. Ya. Baik. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bisa diterima. Lihat wajahnya ini wajahnya. Walaupun dengan kamera itu kayak nggak bisa dibohongi ya, wajah-wajah saya itu